Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kekuatan kami adalah di dalam Engkau. Kami mau memproklamasikan Tuhan iman kami. Kalau kami mau hidup, kami hanya mau hidup bagi-Mu. Kalau kami mau menyembah, kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau seluruh dunia tahu bahwa kami mengasihi Engkau karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami tidak dapat escape, kami tidak dapat melarikan diri dari kasih-Mu yang luar biasa. Di bawah segala kelemahan kami, di dalam Engkau ada kekuatan. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah
Di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sukar, kami mau mempergunakan waktu-waktu yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara yang diberkati, biarlah engkau dan seisi keluargamu itu terus menyembah Tuhan. Jangan pernah keluar dari iman percayamu kepada Tuhan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak alasan orang untuk mundur. Ada banyak alasan orang untuk menjadi malas. Yang paling banyak membuat orang malas itu karena tawar. Yang paling banyak membawa orang malas itu berdoa karena sibuk. Sibuk, tawar hati, takut, dikecewakan. Jadi saudara, perkara-perkara daging yang membuat orang malas untuk datang mencari Tuhan. Perkara-perkara daging yang membuat orang malas untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena mengantuk, tidak mau bangun, tidak mau menyembah Tuhan. Orang jadi tidak memiliki doa yang penuh dengan kuasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus pada hari-hari terakhir sebelum dia mempersiapkan diri untuk mati di kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah mereka sama-sama mengadakan perjamuan suci yang terakhir, perjamuan kudus, ya, minum anggur dan roti sebagai perjamuan yang terakhir sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Di perjamuan yang selanjutnya, dia sudah menjadi raja. Tapi dia mempersiapkan diri untuk satu pergumulan salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita tahu bahwa akan ada masalah bagi kita di waktu yang di hari esok, tentu kita akan mempersiapkan dengan benar. Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan, disesah, disalib. Ya, bukan cuma sekedar dihina. Di dalam pergumulan melawan dosa, kita belum sampai mencucurkan darah, tetapi Yesus sampai mencucurkan darah. Nah, saudaraku yang diberkati, tidak sebanding apa yang menjadi pengorbanan Kristus dengan apa yang kita alami di hari-hari yang terakhir. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan dia saja memberikan teladan bahwa dia memberi dirinya untuk dikuatkan oleh Bapaknya yang di surga melalui kuasa doa. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus keluar dan mencari waktu yang baik untuk berdoa. Pada hari masih gelap, saudaraku yang diberkati. Pada waktu mentari belum terbit. Nah, saudaraku yang diberkati, pada waktu kesibukan kita belum menerpa kita, pada waktu kita belum melakukan aktivitas apa-apa, mulailah dengan berdoa. Sebab dengan berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia disesat, sebelum dia pikul salib, saudara, dia mengkhususkan dirinya untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Karena dia sekarang sebagai manusia, dia pada waktu itu adalah sebagai manusia 100%, keilahiannya 100%, kemanusiaannya 100%, dan dalam keadaannya manusia, sebagai manusia, dosa-dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepadanya. Saudara, mari mengambil bagian di dalam keserupaan dengan Kristus, bahwa Yesus saja memberikan teladan di dalam hal doa. Betapa lebih lagi kita yang masih hidup ini harus berdoa. Iblis tidak suka, iblis tidak senang, iblis ingin kita jauh dari Tuhan, iblis tidak ingin kita berdoa. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak dan menjadikan doa sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita dapat merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama dan melihat kebenaran ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Doa Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata ia kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur.
Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesampainya mereka di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Cara kita melihat bahwa Yesus pergi bersama murid-muridnya, berarti ada 11 murid di luar Yudas, karena Yudas sudah pergi melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu dia akan menyerahkan Yesus, dia bertemu dengan imam-imam kepala. 11 muridnya bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani. Dan dia menyuruh murid-muridnya duduk di situ, sementara ia pergi berdoa. Tetapi dia membawa 3 orang murid lainnya, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Rasul Yakobus, yaitu kedua anak Zebedeus bersamanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan kesal. Saudara, di sini kita melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu ada di dalam keintiman itu. Orang-orang yang dekat dengan dia, yang mengerti tentang dia, yang memahami siapa dia, selalu dibawa di dalam keintiman yang lebih dengan Tuhan. Ketika murid-murid yang lain ada di taman, mereka membawa kedua anak Zebedeus dan Petrus ini jauh lebih dekat dengan posisi dia berdoa. Dan dia mencurahkan isi hatinya yang terdalam, tidak kepada murid-murid yang lainnya, yaitu 8 murid lainnya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan dia. Saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Sebagai Allah dia diberi kuasa, tetapi dalam kesetaraannya dengan Allah itu dia menjadikan dirinya sama dengan manusia dan mengambil rupa sebagai hamba. Saudara, dia dalam keserupaannya dengan Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya itu, melainkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dia 100% Allah, 100% manusia. Ketika di dalam posisi 100% Allah, dia memiliki pengetahuan. Dia maha tahu, dan dia maha kuasa, dan dia maha kuasa di dalam perkataannya. Ya, saudaraku, keilahiannya itu dia nyatakan. Bahkan dia berjalan di atas air, dia melakukan berbagai mujizat, dan dia maha kudus. Dia tidak melakukan dosa. Dia didapati tidak melakukan dosa selama dia melayani tugasnya. Tetapi dalam keserupaannya dengan Allah itu, dia adalah 100% manusia. Dia lapar, itu sebabnya dikatakan dia makan perjamuan bersama-sama, makan minum. Dia lelah, dia makan ikan goreng, dan dia sedih. Kesedihannya seperti manusia lainnya, seperti mau mati rasanya karena dia sedang menuju pada kematian. Dan di sini dia butuh teman. Di dalam keserupaannya dengan manusia, di dalam kemanusiaannya itu, saudara, dia sedih seperti mau mati rasanya. Dia takut dan dia ingin ada orang. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan dia. Yaitu 3 orang murid kesayangan dia. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa dan berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di pihak Yesus kita melihat bahwa Yesus menjadikan doa sebagai sarana untuk datang kepada Bapa. Yesus menjadikan doa sebagai alat komunikasi untuk membawa keluhan-keluhannya kepada Bapa. Seperti seorang yang diutus ke dalam dunia ini. Dia mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasakan kepada dia yang mengutusnya, yaitu Yahweh, Bapa Yahweh. Dan sesudah itu ketika ia kembali kepada murid-muridnya itu, dia mendapati mereka tertidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, di dalam hal doa, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita pengen hidup di dalam kebenaran, tetapi daging lemah. Tapi roh itu sebenarnya sanggup. Tapi kalau daging kita itu juga mau menarik kita ke dalam kemalasan, kelelahan, kesibukan, ketakutan, capek, maka roh itu diam. Itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menaklukkan kedagingan kita. Dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Saudara, kita harus sanggup berjaga-jaga 1 jam saja. Karena, saudara, kita harus belajar untuk menaklukkan daging kita. Daging itu kalau diberi kesempatan, dia akan menguasai kita. Tapi kalau kita memberi diri
dikuasai oleh roh, maka kita akan dipimpin oleh roh Allah sebagai anak-anak Allah. Ayat yang spektakuler yang sangat saya sukai yaitu di dalam ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Di dalam keserupaannya dengan manusia, di dalam kemanusiaannya itu, saudara, Yesus merasakan tarikan daging yang begitu kuat. Pergolakan daging, yaitu apa? Manusia tidak ingin mati. Manusia itu takut mati. Manusia itu merasakan dagingnya itu mengalami bagaimana dia takut sampai dia berpeluh berubah menjadi darah ketika mengalami stres dan depresi dan ketakutan di momen dia harus menghadapi kematian. Tapi saudaraku yang diberkati, di dalam keilahiannya dia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Betapa gampangnya manusia jatuh di dalam pencobaan, yaitu dengan mengenakan pikiran-pikiran manusianya sendiri. Saudara, pikiran manusia itu membawa manusia itu jatuh ke dalam pencobaan yang begitu besar. Kita belajar dari kejatuhan Raja Saul. Kejatuhan Raja Saul adalah karena dia mempersembahkan korban dengan tidak ada imam. Dia menjara harta-harta dengan tujuan yang baik untuk bangsa Yahudi itu sendiri. Dia tidak membunuh raja yang waktu itu disuruh bunuh mungkin dengan alasan-alasan yang logis. Saudara, kalau kita mengutamakan alasan logis, kalau kita mengutamakan alasan-alasan manusia yang kelihatannya benar, tapi tidak mengutamakan keinginan Tuhan, sebenarnya disitulah letak kejatuhan kita. Ada banyak orang jatuh di dalam dosa kompromi karena memperhitungkan perasaan manusia. Bahkan ada banyak orang yang kompromi dengan dosa orang lain karena takut tegur. Nanti kalau saya tegur tersinggung. Ikut pikiran manusia, ikut dagingnya manusia, ya. Tapi firman Tuhan katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Karena kalau mau mengikuti pikiran manusia itu akan banyak alasan. Bahkan kompromi. Kita aja udah tahu orang itu berzina, tapi kita jaga perasaannya, kita nggak tegur dia. Nanti dia tersinggung. Padahal kita udah lihat dengan mata kepala sendiri, oh dia ada bersama dengan laki-laki lain. Padahal dia sudah bersuami. Kita nggak mau tegur dia. Karena apa? Kita takut menyinggung orang lain. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, daging itu kalau kita izinkan menguasai hati kita, maka roh itu akan diam. Tapi kalau kita menaklukkan daging kita, maka roh itu akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Roh memang penurut. Dia terlalu sanggup untuk membuat kita hidup di dalam roh. Tapi jika daging itu lemah, nah saudara, orang yang tidak berdoa, makanya dia akan dikuasai oleh kedagingan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Berjaga-jaga, berdoa. Berjaga-jaga dalam arti waspada, lawanmu si iblis. Bagaikan singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita diam saja, maka iblis akan menerkam. Apalagi kalau kita mendekat kepada dia. Saudaraku yang diberkati, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, anak-anak dari Zebedeus itu, ada bersama dengan Yesus. Tapi mereka belum mengerti pola kerajaan Allah. Itu jangan, saudara, dikuasai oleh ngantukmu. Jangan dikuasai oleh takut. Jangan dikuasai oleh kedaginganmu, kesedihanmu, sehingga engkau tidak dapat berdoa. Yesus berdoa, itu sebabnya dia sanggup menghadapi salib. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus dalam keadaannya sebagai 100% manusia, mengalami ketakutan, mengalami kelemahan, tetapi dia berjaga-jaga dan berdoa, supaya rohnya penurut kepada Tuhan, bukan menurut kepada daging. Daging lemah, jikalau daging kita lemah, maka roh itu akan juga dikuasai oleh kedagingan. Tapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa,
roh yang akan menguasai kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar berteladan daripada Kristus. Di saat menghadapi masa-masa sulit, berdoa. Orang yang menghadapi masa sulit biasanya dikuasai dagingnya, tergoda untuk bersungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Anda tidak akan dikuatkan kalau engkau gunakan mulutmu untuk berkata-kata negatif. Tetapi kalau Anda mengucapkan kata-kata afirmasi, kata-kata positif, kata-kata permohonan doa kepada Tuhan, maka saudara akan dikuatkan. 3 kali Yesus berdoa dengan berkata seperti ini. Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Amin. Dan ketika itu saudara, dia yang ketiga kalinya, dia sudah siap. Karena apa saudara? Dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia bawa pergumulannya, dia nantikan Tuhan. Dan dia tahu kehendak Bapa itu tetap, bahwa dia harus menghadapi salib. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menjalani pergumulan di dalam hidup ini. Tapi kalau saudara masuk di dalam ruang doa, berjaga-jaga dan berdoa, maka saudara pasti akan mendapatkan penguatan di dalam roh. Perenungan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan hidup dalam hal berdoa. Yang kedua, di dalam keadaannya sebagai manusia 100%, dia menyerahkan pergumulannya dalam doa. Jadi saudara, selama tubuh kita yang fana ini masih hidup, kita tidak akan berhenti ada masalah. Masalah satu selesai, ada masalah lain. Masalah satu selesai, ada masalah lain. Dan mari, Yesus saja memberikan teladan. Dan Yesus saja punya pergumulan, ya. Yesus adalah Allah, tetapi selama hidup dia juga punya pergumulan. Ada sesuatu yang, pergumulan itu adalah sesuatu yang kita tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita bergumul. Kita bergumul, kita menolak yang jahat, kita menolak yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita menolak musibah, kita menolak tekanan di dalam kehidupan kita. Itu kita bawa di dalam hal doa. Jangan pakai kekuatanmu untuk menolak pergumulan, tetapi serahkan hidupmu di dalam. Ketiga, Yesus berdoa dalam pergumulan. Dia utamakan bukan kehendak dia. Bapa, saya ingin cawan ini berlalu. Karena begitu beratnya, saudara. Begitu beratnya untuk menyangkal diri, memikul salib. Tapi yang diutamakan kehendak Bapa. Ketika kita bergumul di dalam doa, kita akan belajar membedakan. Ini Tuhan izinkan terjadi. Oke, amin. Ini sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan saya harus menghadapinya. Ini sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun berat saya harus menyelesaikannya. Itu saudara. Di dalam doa kita bisa mengenal, ini pergumulan dari Bapa, ini pergumulan dari iblis, ini pergumulan dari kesalahan kita sendiri, ini pergumulan yang akan kita menangkan atau tidak kita menangkan. Kita tahu di dalam hal doa. Yesus bertanya, 3 kali dia berseru, jikalau cawan ini boleh berlalu. Kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan dia tahu di dalam doa bahwa Tuhan, Bapa, Yahweh itu menghendaki dia menyelesaikannya. Itu sebabnya yang dia kemudian lakukan adalah berserah. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, kita serahkan pergumulan kita tanya Tuhan, dan Tuhan akan menjawab apakah ini akan berlalu atau tidak. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, maka kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap. Jangan bersungut, jangan khawatir, jangan kecewa, jangan meninggalkan Tuhan hanya karena pergumulanmu belum berlalu dari hadapanmu. Dan jangan pernah berhenti menanti-nantikan Tuhan sampai engkau memperoleh terobosan di dalam hal doa. Saudara, apa yang Tuhan Yesus dapatkan di dalam doa? Nah saudaraku, dia mendapatkan peneguhan untuk menjalani salib. Dia mendapatkan peneguhan bahwa cawan itu tidak berlalu. Justru cawan itu harus diminumnya dan diselesaikan. Dan dia menjadi kuat oleh karena Tuhan memberikan kekuatan. Bapa Yahweh memberikan kekuatan di dalam diri Yesus. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, kita sadar daya tarik daging sangat kuat. Daging akan berkata, udahlah, udah bertahun-tahun kamu menghadapi hal ini. Masa Tuhan tidak tolong? Saudara, daging selalu lemah. Dia dan memberikan kelemahan di dalam diri kita. Dia menaruh kelemahan yang semakin lama, semakin menyeret, menarik kita
Bahkan orang bisa sampai kehilangan iman jikalau daging berkuasa di dalam kehidupannya. Daging akan menarik orang berpusat kepada her flesh or his flesh. Daging akan menarik seseorang berpusat pada keinginan dagingnya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, berpusat semua kepada daging. Daya tarik daging itu sangat kuat karena dia lemah. Karena itu yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoalah supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Nah saudara, supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan, masuk di dalam ruang doa. Supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan, masuk di dalam kehendaknya yang kudus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apa artinya ini saudara? Roh yang penurut, yaitu dia mengikuti apa yang kita perintahkan. Kalau kita akan amin bagi kehendak Bapa, maka dia akan menuruti kehendak Bapa. Tetapi kalau kita tidak menuruti kehendak Bapa, maka daging yang lemah itu akan menyeret kehidupan kita. Masuk di dalam degradasi kerohanian, membuat kita terpuruk dan makin jatuh. Di dalam hal doa, di atas segalanya yang kita utamakan, kehendak Bapa dong. Kehendak Bapa di surga, yaitu kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kita. Kita berdoa bukan untuk memaksakan apa yang kita mau. Kita berdoa bukan untuk memaksakan jawaban doa seperti yang sudah kita rancangkan. Tetapi justru kita masuk di dalam ruang doa supaya kita mengerti apa rancangan Bapa. Ketika kita sudah sinkron dengan apa yang menjadi rancangan Bapa, maka kita belajar untuk menundukkan kedagingan kita dan dikuasai Roh Tuhan sepenuhnya, menerima firman, dan kemudian firman itu akan berkuasa dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan kemudian Yesus mengalami kemenangan karena dia berdoa. Saudara, selesai dari Taman Getsemani, dia harus menghadapi Yudas yang menyerahkan dia kepada para prajurit dan imam-imam upah. Tetapi di dalam dia bergumul di dalam doa, dia mengalami dikuasai oleh Roh Kudus. Dia mengalami dikuasai oleh firman. Dia mengalami dikuasai oleh kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan memandang rendah ruang doa. Jangan memandang rendah kuasa doa. Karena di dalam doa, engkau akan keluar sebagai orang yang dikuatkan. Di dalam ruang doa, engkau akan mengalami kekuatan Roh Kudus. Dan ketika engkau keluar, engkau sanggup taat di bawah perintah Bapa di surga. Yesus menyerahkan pergumulannya kepada Bapa. Kemudian dia katakan, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi Bapa berkehendak dia terus harus menyelesaikan tugas dan panggilannya, dan dia berkeputusan untuk taat. Ketaatan hanya dapat terjadi jikalau kita belajar dikuasai oleh Roh ketika kita berdoa. Ketaatan hanya bisa terjadi jika kita berdoa dan izinkan Roh menguasai. Saudara, di dalam ruang doa, kita izinkan Roh menguasai kita. Kita izinkan kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita izinkan Roh Tuhan akan memberikan kuasa ilahi adikodrati di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau akan menjadi orang yang betul-betul berbeda. Sebelum engkau berdoa dan sesudah engkau berdoa, engkau akan menjadi orang yang betul-betul berbeda. Orang yang beriman akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan dihidup dikuatkan oleh firman. Orang benar akan hidup dari apa yang dia dengar dalam ruang doa. Dan ketika dia percaya, dia akan keluar sebagai pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Bukankah Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menerima penyalipan di Bukit Golgota? Dia disalib dan dia berkemenangan. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan dia menyelesaikan sempurna, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Demikian pula engkau dan saya, saudaraku. Masuk dalam ruang doa. Engkau akan menjadi pemenang pada saat engkau sungguh-sungguh ditundukkan di dalam kehendak Bapa. Ketaatan dapat terjadi kalau kita mencari Tuhan. Perihal doa, Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, di dalam hal doa, prinsip yang harus kita lakukan adalah berseru. Di dalam seruan dalam doa akan ada jawaban, akan ada pengetahuan, akan ada informasi ilahi yang kita terima. Hal-hal yang besar,
bukan hal-hal yang sepele, bukan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab janji firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada dia. Nah, saudara, hal-hal rahasia, hal-hal penting hanya akan diterima oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kita tidak akan diabaikan oleh Bapa. Kita akan didengar, dan apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa, dan doa orang benar. Posisi kita harus benar, posisi kita harus di dalam Tuhan, maka akan sangat besar kuasa doa tersebut. Renungan pada pagi hari ini saya akan tutup yang pertama, Yesus memberikan teladan doa, itu sebabnya kita juga harus berdoa. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya rohmu kuat. Ketika kita berjaga-jaga dan berdoa di dalam Tuhan, maka roh kita akan dikuatkan. Doa yang benar berpusat pada kehendak Bapa di surga. Jadi saudara, sekali lagi, perihal doa, Yesus memberikan teladan doa. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab di dalam berdoa, roh kamu akan dikuatkan. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa, doa yang benar itu akan berpusat pada kehendak Bapa di surga, bukan berpusat pada keinginan daging. Dan kiranya pada pagi hari ini, saudara mengikuti teladan Kristus, yaitu menjadi orang yang berdoa, lalu berseru pada Bapa. Maka hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau mengerti, hal-hal yang tidak engkau ketahui, semuanya akan diberitahukan kepada engkau. Rahasia kerajaan surga akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu yang memohon pertolongan doa. Ada Bapak Iwan Setiawan yang sedang di dalam pergumulan sakit. Bapak di surga dan dalam pekerjaannya dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa memberkati agar dia dikuatkan. Dia boleh mendapat pekerjaan tetap, bahkan di dalam segala sakitnya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Opung Herliana yang hari ini trombositnya sudah jauh lebih baik, HB-nya sudah jauh lebih baik, semuanya sudah jauh lebih baik, dan tekanan darahnya yang agak sedikit naik. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Kami melepaskan shalom, damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan Opung Herliana, sehingga dia mengalami dan diliputi oleh mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Opung Vicky, kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang berencana untuk bercerai. Tuhan batalkan perceraian mereka, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kami berdoa untuk keluarga yang sudah berpisah, yaitu keluarga ini, keluarga muda yang mamanya sudah membawa anaknya pergi dan yang meninggalkan suaminya. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan rumah tangga mereka agar ada pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak murid kami yang sedang dalam bimbingan agar mereka terus bertumbuh. Anak-anak ini di dalam keluarga-keluarga muda, Bapa di surga, agar mereka tetap setia dan berfokus kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua yang sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, yang tidak mampu berdoa, yang dikuasai oleh kedagingan, yang tidak mampu tunduk dalam kebenaran firman. Kami berdoa agar dikuatkan, agar mereka masuk ke dalam ruang-ruang doa. Mereka menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ketika mereka berdoa, maka Tuhan akan berbicara, menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka percaya bahwa ketika cawan itu tidak berlalu dari dalam kehidupan mereka, mereka akan sanggup untuk meminumnya oleh karena pertolongan Tuhan. Sebagaimana Yesus menjadi teladan dalam hal doa, dia dikuatkan, dia diberikan kemampuan untuk taat dan mampu untuk tinggal di dalam kebenaran. Maka kami juga Tuhan Yesus, kami akan dikuatkan ketika kami masuk lebih dalam lagi dalam ruang doa. Ini doa kami Bapa, sepanjang hidup Engkau setia, sepanjang hidup kami diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami sanggup berkat firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam duka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.